dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Iya baik, Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini, pagi yang mudah-mudahan menjadi pagi yang terbaik ya untuk kita semua. Dan tentunya seperti biasa, kalau di jam 9 sampai dengan jam 10 siangnya nanti ini kita ada di obrolan komunitas. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali ya, dengan usia yang masih sangat belia dia juga masih muda sekali, tapi ini sudah menorehkan banyak sekali prestasi yang kalau kita baca, kita sampaikan ini sampai bingung ya. Karena saking banyaknya prestasi yang sudah ditorehkan, baik itu untuk Sumatera Selatan di kancah provinsi, bahkan di nasional juga nih Bang Cebice ya. Dan yang pasti kalau kita berbicara mengenai generasi berprestasi ini menjadi suatu edukasi juga. Mungkin dari obrolan kami yang sesaat lagi akan kami sajikan untuk Anda. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ini kita sapa terlebih dahulu ya kedua narasumber kita yang keren-keren, yang kece-kece. Ini kita sapa yang pertama itu ada Fahriansyah Jabat Ranius SPD. Apa kabar Fahri? Halo, apa kabar? Baik, baik, baik. Sehat ya Fahri ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di sebelah Fahri juga ini sudah ada Bilion Prayoga. Apa Halo, kabar? alhamdulillah baik. Sehat juga ya Bilionnya? Alhamdulillah. Nah ini kalau Bilion sudah melalang buana juga ya, bukan cuma di dunia seni, ternyata di bidang olahraga ini banyak sekali prestasi yang sudah didapat oleh Bilion. Nah ini kita pengen tahu kepada kedua narasumber kita yaitu Bilion dan juga Fahri, kan ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak Cinta. kawin. Oke, dan kita coba kenalan terlebih dahulu. Kalau tadi kita udah kenalan kan sepintas, cuma tahu nama dulu. Ada Fahri dan juga Bilion. Tapi kalau kita lihat dari namanya Fahri ini SPD ya? Iya, betul. Sarjana pendidikan. Iya, betul. FKIP apa kalau boleh tahu kemarin? Olahraga. Olahraga juga. Oh, jadi Iya. memang cocok sekali dengan bidang yang Iya. saat ini digeluti juga ya? Iya, satu jalur. Satu jalur juga. Ini alumni mana Fahri? Saya alumni dari Universitas Bina Dharma. Dari Bina Dharma angkatan? Iya, angkatan tahun 2019. 2019. Mungkin ada teman-temannya juga lagi dengar ataupun juga yang lagi nonton siaran kita di live YouTube ya. Karena untuk siaran kita di pagi ini Manca Bice bisa kita juga nikmati di live YouTube lagi. Live YouTube Perempat Palembang. Nah, jadi kalau tadi Pari udah menyebutkan bahwa alumni dari Bina Dharma di FKIP olahraga ya. Iya. Di sebelahnya ini ada Bilion Prayoga. Ini Bilion masih usia saya ya. Wah. Tapi puluhan tahun yang lalu. Ini Bilion kalau boleh tahu ini sekolah di mana nih? Alhamdulillah sekolah di SMP Negeri 9 Palembang. Oh, udah SMP. Iya. Nggak kerasa ya waktunya. Udah tiba-tiba udah SMP aja, SMP Negeri 9. Iya, Yang ada di skip ya. iya ada di Oke, ini kalau tadi saya sudah sempat membaca prestasi kalian ini luar biasa sekali. Sampai saya tuh bingung ini membacanya, bukan karena bingung bagaimana saking banyaknya prestasi yang sudah didapat. Nah, kita pengen tahu dulu ini mengenai Persatuan Renang Pusri Palembang. Iya. Baik itu Pari ataupun juga Bilion, boleh menjelaskan Persatuan Renang Pusri Palembang ini apa? Mungkin Pari ya, kalian Iya, pengen menjawab boleh, apa boleh. tuh? Persatuan Renang Pusri Palembang itu suatu klub renang Aha. yang didirikan pada 1987 ya, sekitar itulah. Oke. Iya, sampai sekarang kita masih berdiri, Berjalan lancar ya. iya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Aha. Dan juga di Pusri juga kan banyak atlet-atlet Aha. yang sangat berprestasi. Oke. Dari tahun 2000, tahun 90-an itu udah banyak sekali Udah atlet-atlet. banyak. Iya, sampai sekarang juga
masih bertahan kita. Oke, ini inisiasi untuk pendiriannya siapa nih? Yang menjadi penggagas berdirinya Persatuan Renang Pusri Palembang ini? Pendirinya itu ada dari siapa ya? Pengurusnya kali ya dan yang lebih tahu gitu. Iya iya iya. Untuk yang di kolamnya sendiri itu ada dari Om Jul. Oh, ada Om pelatih Jul. senior. Iya. Ada pelatih seniornya Iya. juga. Pelatih senior ada Om Zulfikri. Ada Om Oke. Zulfikri. Aha. Tadi kan disebutkan oleh Pari bahwa berdirinya itu sejak di tahun 1987. Iya. Artinya sekitar sudah lumayan lama sekali ya. Iya. Kita pun kayaknya belum lahir semua itu ya. Nah, baik itu Bilion atau Pari, sudah berapa lama gabung di RP Pusri ini? Kalau Bilion dulu mungkin. Alhamdulillah kalau Bilion udah dari 2020. 2020, artinya ini tahun keempat ya? Iya, udah 4 tahun. Aha. Awal Bilion untuk tertarik bergabung di Persatuan Renang Pusri Palembang ini, apa tuh yang menjadi motivasinya untuk bergabung di sini? Yang jadi motivasi Billy itu agar bisa membanggakan kedua orang tua, Aha. agar bisa membanggakan nusa negara dan agama. Oke, luar biasa sekali ya. Kalau saya seusia Bilion dulu ditanyain masih bingung celengak-celengok ya. Tapi kalau Bilion udah bisa menjawab pengen membanggakan kedua orang tua dan juga menjadi berguna ya bagi nusa bangsa dan Ya, juga agama. alhamdulillah. Luar biasa. Nah, kalau Pari, kalau tadi kan Bilion sejak 2020 udah bergabung dan juga motivasinya tadi juga udah kita dengarkan bersama. Nah, kalau Pari, ini bergabungnya sejak tahun berapa dan juga motivasi untuk bergabung di Persatuan Renang Pusri Palembang ini apa? Heeh. Ya, saya tuh sebenarnya nggak beda tipis dari Billy ya. Agak Billy tebel ya? Iya. Saya itu Bagaimana? gabungnya 2019. Oh, 2019. Iya. Karena waktu itu saya kan sekolahnya mungkin teman-teman ada yang tahu sekolah olahraga Oh, yang di Sons. Jakabaring itu nggak? Iya, Oh, di betul. situ. Ya, saya alumni sana kebetulan dan selepas dari lulus sekolah olahraga, ya saya baru ikut gabung ke Pusri. Oke, Iya, jadi melan- beda 1 tahun ya sama Bilion. Iya. Motivasi nih, Pari untuk bergabung di Renang Pusri Palembang ini apa? Iya, terutama motivasi saya terbesar itu ya untuk membanggakan kedua orang tua saya, terus keluarga besar saya, dan untuk nusa dan bangsa juga. Aha, menjadi atlet ya tentunya ya, Iya, betul. yang mengharumkan nama Sumsel, baik itu di kancah regional maupun juga nasional. Iya. Nah, ini terkait dengan tema kita juga di bawah mengenai menjadi generasi berprestasi dan juga mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Nah, ini tentunya tadi kan sudah saya senggol sedikit nih mengenai prestasi kalian. Tapi sebelum kita ke prestasi, kita pengen tahu dulu biasanya tuh kalau kita pengen belajar berenang, itu tekniknya itu apa yang menurut kalian itu yang tersulit mungkin? Ada pasti yang ditemukan ya. Kalau Pari apa nih? Mungkin kebanyakan pemula untuk belajar berenang itu yaitu teknik gaya Teknik. kupu. Likupo. Iya, Apa tuh gaya likupo? kupu-kupu. Oh, gaya kupu-kupu. Iya. Apa tuh? Karena gaya kupu-kupu itu dia seperti kupu-kupu mau terbang. Oh, gitu. Iya. Jadi kayak ngepak-ngepak gitu ya. Iya, betul betul. Kalau saya bisa gaya batu, Waduh, waduh. nggak muncul lagi nih. Oh, itu yang teknik yang menurut Pari itu ada kesulitan di situ ya. Iya. Itu bagaimana pada saat ketemunya kesulitan, Pari akhirnya bisa menguasai gaya itu. Prosesnya itu seperti apa tuh? Prosesnya sih panjang ya. Lumayan panjang. Iya. Aha. Karena lumayan menurut saya dulu itu gaya kupu-kupu itu gaya yang paling Sulit. sulit untuk dipelajari. Untuk dipelajari. Iya, karena ada beberapa otot yang itu perlu untuk dilatih lebih keras. Oke. Iya, biar dia pas saat renangnya itu biar bisa maju kan. Baik, ini artinya nggak sembarangan ya untuk Iya, latihannya betul, Pak ya. Jadi nggak sembarangan juga yang kita bayangkan bahwa berenang itu cuma sebatas menahan nafas dan Iya, juga menjaga keseimbangan. Itu pun udah sulit sih, tapi lebih sulit lagi dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pari bahwa gaya kupu-kupu ini menahan otot juga ya Iya, gitu ya. Oke, nah kalau Bilion bagaimana? Tadi kan udah disampaikan oleh Kak Parinya nih mengenai kendala pada saat belajar renang. Kalau Bilion bagaimana tuh?
Kalau Billion Aha. sama sih kayak Kak Fari, Aha, karena memang gaya kupu-kupu itu membutuhkan latihan yang serius. tekniknya ya. Iya, karena membutuhkan energi. Aha. Soalnya kalau waktu pas ngepakin tangan, itu kan mau narik lagi, Heeh. itu harus banyak energinya. Soalnya 2 tangan juga yang kepake, bukan Oke, satu-satu. jadi keduanya itu digerakin ya, Iya. secara bergantian. Iya. Kalau dia dua-duanya maju semua nggak jalan ya. Iya. Oke, nah ini saya dengar kabar juga bahwa Pak ini senior atlet juga ya Iya, betul. di renang Pusri Palembang ini. Iya. Boleh dong diceritain sama kita pengalamannya bagaimana tuh bisa menjadi senior atlet padahal Pak ini kan usianya masih sangat muda sekali ya. Pak saat ini usianya berapa tuh? Sekarang 22. 22. Mau jalan ke 23. Oke, bagaimana Pak bisa menyandang predikat sebagai atlet senior? Boleh diceritakan sama kita? Iya, ceritanya panjang, Panjang ya. panjang. Mungkin singkatnya? Iya, karena dulu itu saya didorong oleh Oke. orang tua. Oh, jadi awalnya orang tua dulu. Iya, mendorong saya untuk jadi atlet renang. Awalnya saya nggak mau jadi atlet renang. Kenapa tuh? Kayak saya lebih suka olahraga permainan karena saya dulu tuh suka main badminton kan. Iya, jadi mungkin papa itu lebih Dominan seneng, ya? seneng lihat olahraga yang kayak balap-balapan gitu ya. Kayaknya lebih seru lagi balap-balapan daripada Iya. permainan kan. Iya. Jadi di renang itu saya latihan terus ya nggak ada aktivitas lain selain sekolah latihan. Jadi pulang sekolah latihan, pulang Iya. sekolah latihan. Saya itu latihannya dulu mulai subuh. Oh, dari subuh. Iya, subuh, habis sholat subuh latihan, terus pulang sekitar jam setengah 8, jam 8, habis itu sekolah, pulang sekolah jam 1, istirahat sebentar, habis itu sekolah ini latihan lagi. Jadi memang terfokuskan untuk latihan juga Iya, di situ ya. betul. Oke. Nah, sampai akhirnya menjadi atlet senior. Artinya di sini prosesnya itu Pari sudah kemana-mana ya, ikut kejuaraan Iya, ini, kejuaraan alhamdulillah. itu. Nah, ini dari sekian tahun dari 2019 tadi sampai ke 2024 ini, Pari sudah ikut ajang apa aja nih? Kalau dari 2019 itu sudah lumayan banyak. Udah banyak ya? Ya, ada Indonesia Open, Festival Aquatic, terus ada Porprov, dan ada Porwheel juga. Porwheel itu sama kayak PON, tapi ini terkhusus wilayah Sumatera aja. Oke. Jadi dari Aceh sampai ke Lampung. Pangkal Lampung itu ditandingin semua di sana. Ditandingi. Iya. Itu luar biasa sekali ya. Dan kalau untuk tingkat nasional, selain ini tadi ya di Sumatera, sudah ikut kejuaraan apa nih? Untuk tingkat nasional tadi itu tadi ada Indonesia Open dan Festival Aquatic. Oke. Yang dilaksanakan di mana tuh? Itu rata-rata dilaksanakan kebanyakan di Jakarta. Di Jakarta Iya, semua ya, iya. karena itu menjadi pusatnya gitu. Oke. Nah, sampai mewakili Sumatera Selatan di kancah nasional. Ya. Pari, bagaimana untuk kembali nih prosesnya lagi? Pada saat itu menyisihkan berapa banyak atlet-atlet hebat lainnya yang ada di Sumsel? Boleh menjadi edukasi juga nih. Mungkin banyak ya atlet di Sumsel ini, tapi ada beberapa yang terpilih untuk mewakili Sumsel. Iya. Ya, alhamdulillah termasuk saya juga kan. Ya, kita penyeleksiannya itu dari ada event-event sebelumnya. Karena kan setiap event itu pasti ada penyeleksian. Ada seleksi dulu. Iya, betul. Nah, di tahap seleksi itulah kita bertanding tuh, mencari perenang terbaik untuk dikirim perwakilan dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Jadi artinya bergabung di Persatuan Renang Pusri ini banyak sekali ya yang didapatkan. Iya. Selain ilmu, pengalaman, semuanya Iya, betul. bisa menjadi satu kesatuan yang berguna juga untuk prestasi Iya, Pari dan juga betul, Billion. betul. Nah, kalau Billion bagaimana? Kalau tadi kan Kak Parinya sudah kemana-mana nih, ada ikutan Indonesia Open dan lain sebagainya. Kalau Billion, walaupun dengan usia yang masih sangat muda, bukan lagi muda ini, masih ini ya bocil ya. Masih bocil. Tapi bocilnya ini bocil berprestasi nih. Alhamdulillah. Berbahaya. Kalau kalau Billion bagaimana selama bergabung di Persatuan Renang Pusri ini? Udah kemana aja nih? Alhamdulillah Billy sejak baru masuk itu
pernah menjuarai kejuaraan O2SN SD tingkat kecamatan dengan meraih 3 emas dan 1 perak. Oke. Kemudian kejuaraan Wali Kota Cup tahun 2021 dengan 3 emas 1 perak. Kejuaraan Kejurda Gubernur Cup tahun 2022 2 emas dan 4 perunggu. Dan keempat kejuaraan Sumatera Open di Curug yaitu 1 perak. Dan kejuaraan Festival Olahraga Pelajar atau FOP tingkat provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 itu ada 1 emas. Oke, jadi saking banyaknya medali yang sudah didapatkan ini sampai baca ya videonya ya. Iya. Kebingungan. Sampai kebingungan karena udah banyak sekali. Nah ini apa namanya itu untuk di Persatuan Renang Pusri Palembang. Baik itu ada lagi. Kemudian ada lagi. Ada kejuaraan DBON Kejurwil tahun 2022 meraih 1 perak dan 2 perunggu. Dan kejuaraan yang terakhir ya, kejuaraan Porprov Lahat 2023 tahun kemarin peringkat 4 estafet gaya ganti. Waduh. Bersama Kak Fahri kemarin. Kalau ini banyak orang sudah saya ajak tepuk tangan dulu dong. Saya nggak ditanya kejuaraan apa saya. Saya juara 1 makan kerupuk tingkat RT. Jadi ini luar biasa sekali ya, baik itu Pari dan juga Bilion yang tadi udah menyampaikan prestasi mereka. Tentunya ini tidak lepas juga dengan latihan gitu. Nah, bagaimana kalau untuk latihan di Persatuan Renang Pusri? Ini rutinitasnya itu setiap hari kah atau menyesuaikan dengan jadwal kalian kuliah ataupun juga sekolah atau yang kerja juga di situ? Bagaimana untuk di latihannya? Siapa yang pengen jawab? Usit. Ya, mungkin saya jawab ya. Ya. Pari dulu. Untuk latihan di Pusri itu kita latihannya tiap hari. Oh, tiap hari. Ya, rutin. Kecuali Sabtu. Sabtu itu jadwalnya kita cuman pagi aja. Cuma pagi. Ya, karena kan malamnya nanti malam minggu. Oh, mau ngapel ya? Iya. Betul. Jadi setiap hari itu biasanya tuh pagi, siang, sore gitu. Kalau pagi itu kita latihannya cuman hari Senin, Kamis sama Sabtu. Oke. Ya, kalau untuk sore full sampai Jumat. Jadi nggak ada latihan siang ya? Nggak ada, Nggak. cuman Nggak sore. ada. Takutnya masih terik matahari ya. Kalau Bilion bagaimana? Tadi kan latihannya setiap hari juga. Bilion masih SMP. Bagaimana mengatur waktunya untuk latihan sekolah gitu? Alhamdulillah kalau latihan kan kalau SMP itu baliknya sore lah jam 3. Jam 3 pulang sekolah. Kadang kan jam 2. Kalau pagi itu Sekolah. sekolah. Senin juga. Kan kalau pagi latihan dari subuh. Oke. Senin latihan, habis itu sekolah, pulangnya baru latihan lagi sampai malam. Sampai malam. Jadi artinya di sini lumayan padat juga ya latihan di Persatuan Renang Pusri Palembang ini. Nah, untuk pelatihnya, katanya juga ini Pari juga sebagai pelatih juga di situ ya? Iya, betul. Sambilan jadi. Sambilan juga, sambil menyelam, Iya. minum banyu ya. Kalau Pari dan juga Bilion, bagaimana untuk Persatuan Renang Pusri Palembang ini? Kan tadi disampaikan jadwal latihannya dan juga teman-teman di sana nih, udah berapa apa kita nyebutnya situ? Berapa anggota atau berapa atlet yang sudah ada di sana? Oh. Di Sekitar- Pusri itu banyak. Iya, Udah banyak. Udah banyak banget. Puluhan ya? Iya, puluhan. Itu sekitar. kategori usianya rentannya tuh dari berapa ke berapa tuh? Dari SD kelas 1 ke atas. Oh, ada juga yang kelas 1 SD? Iya, ada. Ada juga ya? Luar biasa sekali. Nah, kalau ada juga pendengar kita yang pengen gabung nih, seusia kalian, untuk bergabung di Persatuan Renang Pusri ini, bagaimana tuh prosesnya? Kalau mau gabung ke klub Pusri itu bisa cari aja tuh di Instagramnya Pusri Palembang. Jadi semuanya bisa ya? Iya, bisa. Apakah ada masa pendaftaran atau memang setiap hari bisa menerima calon-calon atlet? Setiap hari bisa. Oh, setiap hari juga bisa. Iya. Jadi tinggal datang aja ke sana untuk menanyakan bagaimana syarat-syaratnya gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Dan tentunya sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali dengan obrolan kita yang menarik sekali dengan dua narasumber kita, yaitu ada Pari Jabat Ranius SPD dan juga ada Bilion Prayoga. Sebelum kita kembali, kita dengarkan terlebih dahulu beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Ayo, Mak. Ayo. Ayo, ya.
tak pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari. Olahragalah Makcik Leha supaya sehat. Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja. Musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat. Imun? Apa benda tu? Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja. Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun. Itulah maksud saya. Yelah Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu. Berlaki? Tak, berlari. Tunggu Joya, tunggu. Saya nak ikut juga. RRI Palembang kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI ke-54 tahun 2024. Jenis lomba, tilawah, tausiah, tahfiz, dan tartil Quran sensorik netra. Pelaksanaan lomba tanggal 3 sampai dengan 5 Ramadan 1445 Hijriah. Syarat pendaftaran: peserta berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Terhitung tanggal 20 Maret 2024 dibuktikan dengan identitas diri. Khusus lomba tartil Quran sensorik netra, batas maksimal usia 35 tahun. Terhitung tanggal 20 Maret 2024. Persyaratan selengkapnya bisa diakses melalui ppid.rri.co.id atau di rri.co.id. Pendaftaran melalui Google Form di bit.ly/daftar PTQRRI 2024. Ditunggu paling lambat tanggal 9 Maret 2024. Info lebih lanjut hubungi 0858 6484 8048 atau di 0812 73434377. Jadilah utusan Sumatera Selatan pada PTQ tingkat nasional di Yogyakarta. Dan mari semarakan syiar bulan suci Ramadan bersama RRI melalui Pekan Tilawatil Quran. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Iya baik pendengar Manja Beca Dulur-dulur dimanapun berada, dan kita kembali lagi masih di obrolan komunitas. Kita masih bersama dengan Pari dan juga Bilion ya. Ini menarik sekali. Kita masih berbicara mengenai menjadi generasi berprestasi dan juga membanggakan nama daerah di tingkat nasional. Nah ini tentunya juga tidak lepas dengan menjadi suatu cita-cita juga ya, dimana tadi disampaikan oleh Pari dan juga Bilion mengenai tujuan dan juga motivasi bergabung di Persatuan Renang Pusri Palembang. Namun sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ini yang sudah live chat di channel YouTube Pro 4 Palembang. Ini ada Gimi Nastiti ini namanya ya, katanya keren banget Jawa Barat dan juga dari Jabar dan juga Kak Billy. Ini kayaknya kenal sama Billy ya, dan juga kenal sama Pari juga nih. Ini ada juga Muammar Abdur, ini melambaikan tangan. Salam ini mungkin maksudnya ya. Dan kemudian ini juga ada katanya Pari semoga sehat dan juga semangat dari Kak Hendra Cibubur kata gitu. Terima kasih. Oke, semuanya memberikan semangat gitu ya. Dan tentu mengenai Persatuan Renang Pusri Palembang, kita pengen tahu ini naungannya dari siapa nih untuk Persatuan Renang Pusri Palembang ini? Siapa yang pengen jawab?
Dari BPOK ya. Dari BPOK. Dari BPOK Pusri langsung. Iya. Dari BPOK Pusri langsung gitu. Iya. Oke. Dan tentunya juga untuk mengenai program di 2024 ini, bagaimana teman-teman yang ada di Persatuan Renang Pusri Palembang ini? Iya. Untuk 2024 ini ada banyak event ya. Oke. Ya, terutama Billy ini nanti akan, mungkin Billy ikut nggak ke Lampung? Ke Lampung Billy kita tabrakan nanti. nanti Tabrakan tabrakan. sama MTQ. Oh iya. Jadi ada agenda lain ya, tapi Iya. tetap karena memang ini dua-duanya penting juga ya. Iya. MTQ juga penting dan juga termasuk dengan kegiatan di Persatuan Renang Pusri Palembang ini. Nah, selain itu apa lagi? Ya, terus nanti Ada juga senior-senior yang masuk ke PON. Oh, ada Iya, yang udah masuk ke alhamdulillah. PON. Ini PON yang 2024 ini nanti ya? iya, yang akan dilaksanakan di Aceh dan Medan. Oh, Aceh dan Medan di penghujung tahun. Iya. Bulan 9. Oh, di Iya, bulan bulan 9. Jadi semuanya lagi persiapan untuk ke sana ya. Iya, Jadi betul. artinya di Persatuan Renang Pusri Palembang ini memang benar-benar mencetak dan juga mempersiapkan calon-calon atlet andalan yang tentunya punya kompeten untuk di bidang olahraga itu renang ini tadi ya. Dan tentunya juga ini mengenai renang lagi nih, kita pengen tahu dan juga termasuk prestasinya. Untuk di Persatuan Renang Pusri Palembang ini udah menorehkan apa nih kalau teman-teman yang lain selain Pari sama juga Billy? Mungkin untuk rekan saya itu yang seumuran saya itu ada banyak juga ya. banyak. Iya. Terutama mungkin ada M. Oktar Rizal Fikri, Fahri Samsudin, Muhammad Giansa, Tiko Saputra, terus M. Fajri, dan juga kita ada senior atlet. Ada senior terkhusus atlet juga. putri. Oh, terkhusus putri Iya, juga ada di karena situ. kita untuk putri itu sekarang kekurangan. Oke. Iya, minim. Karena yang menonjol di kita putri itu sudah sedikit, sudah menipis. Udah menipis gitu. Iya. Jadi artinya di sini masih membutuhkan juga ya calon-calon Iya, atlet betul. putri juga. Buat kalian yang mau gabung, ayo gabung. Itu. Termasuk ini yang di depan ini juga atlet juga nih katanya Iya, ya. betul. Tapi dia malu nih, nggak mau ikutan ngomong. Ini calon-calon atlet Calon atlet putra juga terbaik gitu. ini. Terbaik juga ya. Oke, nah ini kembali ke Billion lagi. Biasa kan kalau berenang itu kolamnya ada yang dalam, ada juga yang cetek. Nah, kalau Billy bagaimana tuh mensiasati untuk di kolam yang memang kolamnya itu agak sedikit dalam, itu biasanya tekniknya yang udah dilatih bagaimana? Sebenarnya kalau dalam itu cuman 5 meter sih. 5 meter. Jadi kalau udah bisa berenang, nggak perlu takut lagi sebenarnya. Oke. Udah terbiasa ya? Iya, udah terbiasa. Kalau udah bisa berenang, itu pasti nggak takut lagi. Udah nggak takut lagi tuh di situ. Jadi Kalau nggak itu, kalau belum bisa, suka liatin yang dalam-dalam, suka belajar juga. Harus belajar. kalau Billy udah mencoba kedalaman berapa meter? 5. Udah nyoba yang 5? dan 4, ya. Itu artinya sudah ini ya, udah di kedalaman yang paling tinggi ya? Iya. Untuk ukuran kolam itu udah paling Udah dalam. paling dalam gitu. Iya, untuk ukuran standar. Untuk ukuran standar. Nah, kalau Pari bagaimana tuh? Untuk berenangnya juga sama ya? Yang paling terdalam itu 5 meter juga? Iya. Nah, ini kita pengen kepo juga, mungkin Pari dan juga Billy yang tahu jenis gaya pada saat dipertandingkan di kejuaraan apa aja itu. Mengenai renang ini ada berapa gaya yang dipertandingkan gitu? Ada 4. Apa aja tuh? Ada kupu, punggung, dada, dan bebas. Oke. Yang bebas itu mungkin yang kayak siapa duluan nyampe gitu ya? Oh, bukan? Bukan. Saya jadi bisa kayak sosok tahu ya. Bagaimana tuh yang bebas tuh yang seperti apa? Bebas tuh yang tangannya dayung berkali-kali tapi Oh, ganti-ganti, gonta-ganti. gitu. Yang Sama kayak kita kakinya, berenang itu. Iya, kakinya juga Senada juga iya, ya? senada. Oke, itu yang Sama ada satu lagi. Apa tuh? Gaya ganti. gaya ganti. Gaya ganti itu yang seperti apa tuh? Keseluruhannya. Keseluruhannya. Maksudnya bagaimana? Misal satu nomor itu kalau gaya ganti itu untuk nomornya ada 200 400. Oke. Kalau 200 ya dia
kalau 200 itu jaraknya per 50. Oke. 50 gaya kupu dulu, 50 gaya punggung, 50 gaya dada, habis itu terakhir gaya bebas. Oh, jadi semuanya dijadikan satu? Iya, betul. Waduh, luar biasa sekali ya. Itu melatih juga bagaimana fokus kita Iya. dan juga bagaimana pernapasan juga di Iya, situ. betul. Nah, kalau untuk Pari nih yang kategorinya mungkin udah kategori atlet ya, atlet senior juga nih. Iya. Nah, ini untuk kolamnya lagi nih kembali kita pengen tahu. Itu lebarnya biasa yang dipertandingkan itu berapa meter itu? Kalau untuk kolam itu kemungkinan sekitar 15 meter. 15 meter. Ya 15 meter, 20 meter. Itu lebar. Oh, lebarnya. Kalau untuk Kalau panjangnya 50 meter. 50 standar. Oh, 50 Standar meter. internasional itu 50 meter. Iya. Oke, jadi lumayan panjang juga ya kalau 50 meter itu. Bisa kita bayangkan itu bagaimana ya. Nah, ini mengenai Persatuan Renang Pusri Palembang lagi kita pengen tahu. Ini program yang ada di sana apa aja tuh? Biasanya tuh kan kalau kita latihan tuh kan ada step-stepnya dulu. Step awal apa, step kedua apa, sampai ke step akhirnya tuh apa aja di situ? Kalau pertama pemanasan dulu. Iya. Ada pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Dan dari kupu, punggung, dada bebas, habis itu kaki bebas sama tangan bebas. Oke, jadi ada pemanasan dulu ya. Kalau kita apalagi yang awam ya, kita berenang. Tiba-tiba nggak pemanasan dulu, ini apa yang muncul nanti? Terjadi kram. Iya, Kram. pasti Kaki atau yang betis. itu keram. Jadi pemanasan itu penting ya. Iya, sangat penting. Biar nanti pada saat berenangnya itu nggak kram itu tadi. Iya. Oke. Betul. Nah, ini mengenai pelatih lagi. Ini kan luar biasa sekali pelatih kalian. Termasuk Pari yang sampai saat ini bisa menjadi senior atlet juga karena Iya. pelatih. Boleh Kalau- disampaikan Iya. apa yang pengen disampaikan Bilion? Kalau pelatih senior ada Om Zulfikri dan untuk pelatih juniornya ada Kak Fernando atau Kak Nando, ada Kak Fahri Syamsuddin, Ada Okta Rizal Okta Rizal Fikri, Fikri. ada Oke. Niko Saputra. Jadi kakak-kakak itulah yang akhirnya bisa membuat kalian memiliki banyak sekali prestasi. Mumpung di momen ini, apa yang pengen disampaikan kepada pelatih-pelatih kita? Silakan. Billy dulu mungkin. Iya. Aha, Semoga aha. kita sebagai di klub PRPP Aha, bisa terus memajukan klub dan nama bangsa aha. dan membanggakan seluruh orang yang mengharapkan kepada kita. Oke, luar biasa Harap sekali. kepada kita. Cukup besar ya. Jadi ini harapannya itulah ya, dari seorang pelatih berharap bagaimana supaya anak didiknya ini bisa mengharumkan nama daerah dan juga nama orang tua juga. Nah, kalau Pari apa yang pengen disampaikan untuk pelatih-pelatihnya dulu tuh? Iya. Terutama pelatih saya yang paling senior itu Om Zulfikri. Oke. Iya. Semoga sehat selalu. Amin. Iya. Dan juga ya semoga lebih semangat lagi melatih kita yang rada-rada bandel gini ya. Tapi bandelnya tetap dapat medali emas ya. Iya, alhamdulillah. Beda dengan saya nih, padahal kena gebuk langsung ya. Oke, nah pengen tahu juga nih sama Pari dan juga Bilion, medali apa aja yang udah dikumpulkan? Tadi kan udah disebutkan ada perunggu, ada juga medali perak, emas. Dari Pari dulu mungkin. Kalau total emas udah berapa nih? Udah banyak nih kayaknya ya. Mungkin kalau bisa dijual udah jadi kaya raya saya. Wah. Untuk medali emas itu banyak ya, tapi mungkin yang terakhir aja itu saya dapet 3 medali emas. 3 medali emas. Itu cuma untuk yang terakhir, yang di 2023. 2023. Oke, itu baru 1 tahun ya. Iya, baru 1 tahun. Gimana tahun sebelumnya ya? Kalau dikumpul-kumpulkan mungkin totalnya untuk medali emas? Untuk medali emas mungkin sekitar Kurang lebih. hampir 30. Waduh, banyak sekali itu ya. Sampai kita tuh speechless kalau kata anak zaman muda ini ya, mendengarnya 30 medali emas, bisa kita bayangkan. Kalau untuk peraknya dulu berapa tuh? Perak kalau untuk perak ya sekitar 15 ke atas 15-an ya. Mungkin dekat-dekat 20. Oke, banyak sekali. Perunggu Kalau untuk perunggu, ini perunggu nih kayaknya lebih sedikit. lebih sedikit. Karena memang ini
apa namanya tuh peraihan yang paling kategori bawah ya, rendah Iya, ya. betul. Kalau untuk perunggu sendiri itu mungkin ya nggak beda jauh lah dari perak, tapi masih ya setengahnya dari perak Setengah lah dari perak mungkin. ya. Jadi kalau di total jumlah medali yang sudah didapatkan Pak Ari ini udah hampir mendekati 100-an ya. Mungkin. Mungkin. Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau Bilion bagaimana peraihannya selama di Persatuan Renang Pusri Palembang ini? Dari Mas dulu nih, udah berapa Bilion raih? Kalau tahun kemarin itu Billy berhasil mendapatkan 9 emas. 9 emas 9 medali emas. di 2023. Iya, alhamdulillah. Oke, nah kalau itu total semuanya ya? Iya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya? Di tahun-tahun sebelumnya ini ada 2 SN dapat 3 emas. Ada 6 emas. Ada 6 emas juga. Oke, kalau ditotalin semuanya untuk emas yang saat ini ada di Bilion, Ayo, medali coba emasnya ada dihitung, berapa tuh? Hitung. Ayo, Ada hitung. kalkulator dah ya? Ada 15. Oh, ada 15. Luar biasa sekali ya. Oke, nah kalau untuk peraknya ada berapa yang sudah didapat oleh Bilion? Peraknya ada 4 atau 5. 4 atau 5. Untuk perunggunya? Perunggunya di sini ada 4 sama 5 juga. 4 sama 5 juga. Jadi artinya di sini latihannya membuahkan hasil juga ya, dan sudah banyak sekali yang didapatkan baik itu Pari dan juga Bilion yang tentunya sudah mendapatkan medali perak, emas dan juga perunggu tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini mengenai persiapan. Mungkin kalian akan turun di kejuaraan apa dalam waktu dekat? Mungkin untuk waktu dekat itu PON. Iya. Yang 2024 tadi ya. Iya, bulan 9. Bulan 9 nanti. Bilion juga? Kalau Bilion masih ada. Masih persiapan juga ya. Masih persiapan Iya, yang masih akan datang. Oke, nah kalau mengenai persiapan, biasanya kalau kalian ini kan mau prepare untuk PON. Apa? Ada 2 SN alhamdulillah. Oh, 2 SN di 2024 ini. Iya. Ya nanti akan diikuti ya. Iya. Oke, nah kalau kalian berdua bagaimana untuk persiapan pada saat ikut kejuaraan? Persiapan itu seperti apa? Persiapannya yang pasti pola makan. Pola makan dulu ya. Pola hidup, terutama tidur. Oh, tidurnya diatur. Iya, diatur. Biasanya bagaimana tuh tidur yang sehat untuk seorang atlet? Kalau tidurnya 8 jam. itu ya 8 jam, kurang lebih 8 jam. Berarti malam itu Jam 8. sekitar jam 8 jam 9 itu harusnya udah tidur. Oke, jadi pola tidur ya itu diatur benar. Ya, Nah, kalau untuk pola makannya? Kalau pola makannya itu Protein. yang pasti protein. Contohnya apa tuh? Contohnya Telur. Ya, contohnya. terus untuk karbo itu Buah-buahan dikurangin ya. lah. Oh, dikurangin. Iya. Kayak nasi ya sejenis karbo itu harus dikurangin. Oke. Kalau makan roti gandum. Oh. Ya, Jadi makannya nggak boleh yang sembarangan ya. Iya. Oke. Dan kalau Bilion juga persiapannya bagaimana tuh? Sama-sama kayak Kak Fahri tadi. Iya sama, tapi untuk lebih lebih menonjol dan lebih, kan kalau lomba itu menang itu udah biasa, tapi kalau pecah waktu itu baru. Nah, itu. Jadi lebih ke sana juga ya persiapannya itu ya. Oke. Nah, kalau mengenai latihan fisik untuk seorang atlet ini menyambut atau mempersiapkan untuk di kejuaraan, biasanya Pari atau Bilion itu latihan fisiknya seperti apa tuh? Jogging kah atau apa? Iya, kalau latihan fisik itu kita ada pertama itu kita jogging dulu. Ada jogging juga. Iya, mungkin sekitar setengah jam. Ya, buat sekalian pemanasan badan juga kan. Iya. Terus ada kita main beban juga tuh. Main ban. Ya, main beban kayak main besi. Kayak angkat-angkatan gitu ya. Iya. Sama ada main karet juga. Oke. Iya. Karet. Main karet tuh bagaimana tuh? Kita di renang itu ada kayak karet khusus untuk latihan tangan. Oh, yang kayak lompat-lompat itu ya? Itu Bukan. Bukan. Itu ye ya. Iya, Beda. iya. Jadi itu kegunaan untuk fisik. Iya. Oke. Angkatnya tadi angkat apa tuh? Angkat besi. angkat besi. Dengan keberatan berapa?
Itu Kalau untuk yang tergantung kecil. sama Biasanya usia. kalau bilion Kalau bilion maksimal udah 5 lah, 5 5 sampai kilo, 5 sampai 10 kilo. Kalau Pari? Kalau saya Mhm. mungkin paling berat 75 kan. Waduh. Jadi kalau ibu di rumah nak beli beras, Boleh. pasti Pari ya yang selalu Iya, disuruh betul. angkat ya. Beda dengan saya angkat jemuran ini. Oke, dari kita pengen tahu juga nih mengenai 2024. Ini kan udah di bulan Februari. Tadi juga ada persiapan untuk mengikuti ajang yang nanti akan kalian ikuti juga. Bagaimana dengan sekolah, terutama untuk Billion? Support sekolah untuk kegiatan Billion di luar sekolah bagaimana? Alhamdulillah kalau sekolah support banget. Jadi baik itu ibu Sangat-sangat guru support, ya. Bagi ibu guru, seluruh guru di SMP 9 Bili itu sangat support. Karena memang SMP 9 itu adalah sekolah yang sangat menjunjung tinggi prestasi. Oke. Jadi selagi itu positif memang untuk prestasi dikasih dukungan gitu ya. Kayak dispensasi dan juga untuk hal-hal lainnya juga ya. Nah, bagaimana cara Billion juga ya masih pelajar nih untuk supaya pelajarannya yang di sekolah jangan sampai ketinggalan. Biasanya itu Billion bagaimana cara mengaturnya itu antara latihan dan juga sekolah? Biasanya kalau sekolah itu kan kalau sebagai manusia itu punya apa itu namanya? Porsinya ya. Sistem masing-masing. Oke, sistem yang dianut oleh Billion apa tuh? Ini agak berat ya Biasanya bahasanya ya. merekam. Oh, Merekam direkam. Aha. Kata ada yang ngomong kalau kita baca itu sambil gini itu bisa langsung terekam karena otak nggak miring ke bawah. Oh, ini teknik baru ini, kayaknya harus kita pelajari juga ya. Jadi direkam dulu ya Billion maksudnya ya, supaya nanti lengkap di dalam ingatan. Luar biasa. Ini metode yang ditekuni oleh Billion, sampailah Billion bisa mengatur ya antara prestasi di sekolah dan juga di renang gitu. Nah kalau Pari kesibukannya kan juga mengajarkan. Nah ini bagaimana juga mengaturnya antara sebagai seorang pelatih, sebagai seorang atlet juga bagaimana? Kebetulan saya ngelatih itu jamnya sama ya. Oh jamnya sama dengan Iya, belajar dengan jadwal juga? latihan. Oke. Iya. Jadi saya nggak terlalu memikirkan buat sekolah lagi Oh iya, karena udah selesai. Iya, jadi fokus saya itu pertama latihan dan juga ngelatih yang seusia Billy, setara seusia Billy. Oh jadi termasuk Pari ini pelatihnya Billy juga ya? Oke, jadi artinya berbagi ilmu juga gitu ya. Luar biasa sekali, ada nilai ibadahnya juga. Karena ilmu itu termasuk jariah juga kan? Ilmu yang bermanfaat. Oh, cak Ustadz aja ya. Waduh. Oke, dan nanti kita akan kembali lagi di sesi terakhir kita. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Seni Sorapal Anam. Seni Sorapal Anam adalah seni yang bernuansa Islami, merupakan salah satu kesenian yang biasa ditampilkan untuk menghibur para tamu undangan pada resepsi pernikahan bagi wong Palembang. Seni Sorapal Anam ini merupakan tradisi yang hingga kini masih bertahan di tengah maraknya budaya asing di daerah ini. Menyanyikan lagu-lagu Islami dengan mengucapkan puja dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan umat Muslim Nabi Muhammad SAW sungguh menyenangkan. Nah, bagi para generasi muda dan pelestari seni Sorapal Anam, melestarikan seni Islami merupakan salah satu keharusan untuk mempertahankan tradisi dan adat warisan nenek moyang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Pagi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Iya baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami di sini di 88,4 FM, Perompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah ini ada yang menarik juga nih. Kalau tadi kita udah bahas banyak mengenai prestasi Bilion dan juga Pari ya di bidang olahraga yaitu renang. Ternyata ini narasumber kita juga seorang penyanyi juga. Mungkin untuk Mance Bice yang ada di Palembang ini sudah tidak asing lagi ya dengan penampilan Bilion yang kalau kita lihat itu ada di tayangan TV lokal swasta juga ada juga saya pernah mendapatkan kabar yang luar biasa sekali, bahkan Bilionnya sudah tampil juga di TV nasional. Nah ini juga membuat termotivasi generasi yang seusia Bilion bahwasanya bahwa untuk berprestasi itu tidak mesti harus dewasa dulu. Jadi kita dari usia kecil pun ini bisa menorehkan sesuatu yang membanggakan untuk keluarga. Nah, kita pengen tahu, Bilion ini udah nyanyi juga ya? Udah banyak juga Alhamdulillah. kegiatannya. Ya, yang terakhir ini ada di tayangan TV nasional juga ya? Ya, alhamdulillah ada di TV nasional. Bagaimana itu pengalamannya untuk bisa tampil di panggung megah, ditonton ribuan mata bahkan ratusan ribu mata se-Indonesia? Alhamdulillah senang banget Billy bisa berada di panggung TV nasional. Soalnya itu memang impian Billy banget. Sudah menjadi cita-cita juga ya. Oke, jadi itu menjadi suatu perjalanan hidup juga untuk Bilion ya. Walaupun masih usia SD SMP, tapi udah banyak sekali yang prestasi ditorekan. Nah, boleh dikasih bocoran dikit nih mengenai prestasi di bidang seni tadi. Bilion udah pernah meraih juara apa aja tuh? Kayak PTQ ya, tilawatil Quran itu. Oh, kalau ngaji ya? Ngaji. Kalau untuk ngaji, Billy alhamdulillah udah meraih juara 1 tingkat kota. Waduh. Di MTQ. Habis itu ada juga MTQ juara 3 di provinsi. Juara 3 di provinsi. Iya. Kemudian ada lagi di juaraan apa lagi tuh? Juara 1 tilawah anak putra MTQ tingkat Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023. Wah, luar biasa. Ini jadi kayaknya komplit sekali ya Bilionnya, ngaji bisa, berenang bisa, dan juga nyanyi juga bisa gitu ya. Ini nanti kita di penghujung perjumpaan kita akan request Bilion untuk nyanyi ya. Boleh nanti nyanyi? Boleh. Boleh. Oke, nah jadi artinya di sini support dari orang tua itu luar biasa sekali. Nah, kalau dari kalian berdua banyaknya prestasi dan juga bagaimana kalian juga berkegiatan itu tentunya tidak lepas dari ridho dan juga doa kedua orang tua. Nah, bagaimana untuk kedua orang tua kalian masing-masing atas support yang sudah diberikan untuk kalian sejauh ini bagaimana tuh? Baik itu mama, papa, ayah, bunda. Pari bagaimana tuh? Alhamdulillah orang tua support penuh ya untuk saya berkarir di olahraga renang ini. Terutama? Terutama
Papa saya. Papa juga ya. Iya. Yang saat ini juga kalau bisa kita putar kameranya itu lagi duduk juga di Iya, betul. di studio perempat ya. Bagaimana tuh? Nah kalau ibu? Kalau ibu dia doa dari jauh ya. Doa dari langit tuh langsung. Karena ridho Allah itu terdapat di ridho Dari ibu. Ibu juga orang tua juga gitu ya. Oke, nah kalau Billion bagaimana support dari orang tuanya ini yang kalau kita lihat itu tumbuh kembangnya itu selalu ada di samping Billion ya. Bagaimana? Alhamdulillah kalau orang tua sangat mendukung setiap kegiatan yang Billy lakukan. Iya. Seperti kalau nyanyi itu sering didukung oleh papa, mama. Sering doa juga mama, papa. Biar Billy terus melalang buana. Alhamdulillah. Sampai akhirnya nanti nanti sore ini Billion juga akan tampil ya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa ya dengan kesibukannya dan juga dengan persiapannya yang nanti sore itu akan manggung, tapi masih disempatkan juga untuk datang di Perempat. Boleh dikasih di bocoran? Ini Billion bakal tampil di mana untuk nanti petang? Di pembukaan. Di pembukaan ini, di pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran. Yang ada di Palembang. Iya. Di Kambang. Di Kambang Iwa. Di Kambang Iwa. Jadi nanti sore yang pengen lihat penampilan Billion di sana nyanyi atau ngaji tuh di situ? Nyanyi. Oh nyanyi. Jadi yang pengen lihat Billion nyanyi boleh datang ke Kambang Iwa ya nanti sore. Dan di sana Billion akan menampilkan prestasi lainnya juga yaitu di bidang tarik suara. Oke. Nah ini kalau kita tanyakan juga untuk harapan kalian berdua, karena kita udah dari penghujung perjumpaan kita. Yang menjadi harapan kalian berdua untuk berprestasi, baik itu harapan terhadap pemerintah mungkin, dan juga harapan untuk kedepannya seperti apa? Ya, mungkin Billy duluan. Billy dulu. Iya. Harapannya semoga pemerintah dan lain-lain bisa terus mendukung siswa atau murid-murid dan orang-orang yang berprestasi agar bisa menjunjung tinggi nama baik dari daerah dan tempat tinggal. Oke, nah kalau Pari bagaimana tuh? Iya, sama sih. Yang paling penting itu support dari pemerintah. Iya. Sejauh ini udah tersentuhkah supportnya? Ya mungkin setengah apa ini ya. Mungkin 50-50 ya. Masih 50. Iya. Jadi harapannya untuk di 2024 ini bisa lebih ini penuh lagi lah lebih didukung lagi ya. Iya, terhadap atlet-atlet yang ada di Sumatera Selatan. Karena ini juga mengharumkan nama Provinsi Sumatera Selatan di kancah nasional. Baiklah kalau seperti itu, baik. Dan kita akan persiapan terlebih dahulu untuk penampilan Billion ya, jangan kemana-mana. Oke, Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan seperti janji kami tadi ya, dimana kita akan mendengarkan langsung ini suara emasnya dari Billion Prayoga, dimana ini akan menyanyikan lagu dengan judulnya itu Seperti Mati Lampu. Ini lagu dangdut ya, akan kita dengarkan bersama dan sekaligus akan menutup perjumpaan kita untuk di obrolan komunitas di edisi hari ini di Sabtu tanggal 24 Februari tahun 2024. Terima kasih Pak Ri. Terima kasih. Pokoknya sukses selalu. Kita nantikan lagi dengan prestasi-prestasinya ke depan, dan tentunya jangan lupa nanti main-main lagi ke sini ya. Siap. Oke. Dan juga Billion ya, sukses juga baik itu di bidang nyanyi ataupun juga di bidang olahraganya renang ini. Dan langsung saja ini Billion Prayoga, Seperti Mati Lampu.
bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Oh, dan janganlah kau ragukan luasnya cintaku yang putih tulus untukmu, hanya kepadamu. Luasnya laut tak seluas cinta yang ku punya, tak sedalam cinta yang ku rasa. Cintaku satu untuk seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Asik. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Oh, 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 oh. Oke, luar Terima biasa kasih. sekali ya dengan suara Billion tadi. Ini tentunya juga menutup kebersamaan kita untuk di obrolan komunitas, dan tentunya sekali lagi sukses untuk Billion dan juga untuknya Pari ya. Sekali lagi pokoknya terima kasih atas waktunya dan kita berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Beli perhiasan Gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budayo sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi kita berada di Sriwijaya siang.